Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 14 ini ayat 16 sampai ayat 17 ini adalah merupakan perpisahan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga merupakan perpisahan yang begitu menyedihkan bagi para murid. Mereka terpisah dengan guru mereka, mereka terpisah dengan teman mereka yang selama ini bersama dengan mereka. Mereka terpisah dengan orang yang mereka andalkan dan selama ini dimanapun mereka berada, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dan tibalah saatnya mereka harus berpisah, karena Tuhan Yesus akan kembali ke surga dan para murid tetap berada di dalam dunia. Dan mereka harus mengerjakan semua tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka. Namun Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan hal yang gampang para murid boleh hidup lepas daripada guru mereka. Mereka harus berjuang. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, perpisahan yang terjadi di antara mereka justru para murid mengalami kegalauan, mengalami kesedihan. Pasti ada sesuatu kekhawatiran, ketakutan bagi para murid. Bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka tanpa seorang guru, tanpa seorang pribadi yang mereka andalkan selama ini. Mereka harus berpisah dengan Dia. Mereka harus berjalan bersama-sama dengan murid yang lain. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, inilah anugerah Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu, bahkan bagi para murid pada saat itu. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Ia berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan janji pertolongan bagi para murid, yaitu Roh Kudus. Roh yaitu yang memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus yang menghibur mereka. Roh Kudus yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Roh Kudus yang mengingatkan mereka tentang hal-hal yang benar, termasuk pengajaran-pengajaran yang mereka alami, yang mereka terima bersama dengan guru mereka selama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, juga kita merasakan sampai saat sekarang ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, mungkin kita juga sama seperti para murid. Kita sedih, kita galau dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita pergi kepada siapa? Mungkin kita mengandalkan teman, juga tidak memberikan sebuah pertolongan. Sama seperti Ayub dengan teman-teman, justru tidak memberikan penghiburan, justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Ayub. Mereka ucapkan kepada Ayub, artinya temannya Ayub sendiri pun tidak menjadi penghibur bagi dia. Dan mungkin kita saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita datang? Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh kebenaran, Roh Kudus akan menyertai kita, akan melindungi, menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari kita, mengingatkan kita, bahkan menghibur kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari, yang kita terima daripada Roh Kudus. Yaitu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati akan senantiasa, yang pertama, menuntun hidup saya dan Bapak Ibu kepada kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang memberikan hidup. Kebenaran itu membuat kita lebih mengenal Tuhan di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Itulah kebenaran yang kita pegang di dalam hidup kita. Tidak ada kebenaran lain
firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Karena itulah yang menuntun kehidupan kita. Itulah yang membuat kita kuat, yaitu kebenaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Roh penghibur itu juga memampukan hidup orang percaya dalam menghadapi persoalan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-59, bagaimana Stefanus dipenuhi Roh Kudus sehingga dia melihat kemuliaan Allah di saat dia mengalami penganiayaan. Di saat penganiayaan pun Stefanus dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi. Saya yakin dan percaya kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi kita dituntun oleh Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenarannya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Selanjutnya Roh Kudus itu juga memampukan kita menghadapi berbagai penganiayaan, berbagai persoalan, berbagai penderitaan hidup. Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus itu juga memampukan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak hanya menuntun kita ke dalam kebenaran, tidak hanya memampukan kita kuat menghadapi persoalan hidup, tapi Roh itu juga menolong kita untuk bersaksi, memberitakan kabar baik kepada semua orang, menjaga dan melindungi kita apapun persoalan yang kita hadapi. Kita mau bersaksi tentang Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus menyertai hidup orang percaya selama-lamanya. Artinya bukan hanya di zaman para murid, bukan hanya di zaman para rasul, sampai saat sekarang ini pun Roh Kudus juga ada bersama dengan kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Inilah janji penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan meninggalkan kamu. Teman-teman boleh meninggalkan kita, suami istri mungkin boleh meninggalkan kita, orang-orang yang kita kasih boleh meninggalkan kita, orang-orang yang sudah kita tolong selama ini sekarang mungkin tidak peduli dengan kita. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya kita juga mengalami hal yang sama. Kita percaya Roh Kudus ada, menghibur, menolong, memampukan, menyertai saya dan Bapak Ibu. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara, secara persis sebatas mana kekuatan yang kita alami, seperti yang dialami oleh para murid. Tuhan tahu mereka sedang sedih, mereka sedang galau. Tuhan tahu kekurangan dan kelemahan mereka. Tuhan pasti juga akan menolong dan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan-kekurangan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita menjalani hari-hari kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.